capres besar ada bertemu nggak sih? Sering. Sering ketemu di 14 Februari ketemu, 16 Februari ketemu, ketika menjelang memasukkan gugatan ketemu, selesai ketemu, jadi nggak ada. Jadi apakah Pak Anies juga udah tahu bahwa Pak Dewan berencana untuk maju di pilkada? Dia pasti tahu lah kan, dia baca koran tiap hari. Kalau dari media tahunya langsung dari Pak Dirman. apakah tahu langsung dari Pak Dirman? Dari Pak Dirman. Ngomong minta ngobrol, Solo maju juga sih. Ngobrol-ngobrol gitu. Kita maju juga. Saya punya foto bareng itu saya kirimin. Nanti saya kirimin foto-foto. Tapi belum pernah ngobrol soal pilkada Jakarta. Iya, soal Ya karena sama-sama masih dalam proses kan, masih jauh gitu. Kita mau ngobrol apa? Kecuali misalnya saya sudah diputuskan calon tertentu, ya saya akan bilang mas, atau sebaliknya barangkali. Jadi semuanya masih cair, masih jauh prosesnya. Ya kita tempuh aja. Jadi kalau seandainya nanti bilang pecah kongsi atau beda jalan itu nggak benar ya Pak Dirman? Dengan Pak Anies. Pecah kongsi itu kalau dagang. Jualan. Kita nggak ada. Jualan. Beda jalan, bisa beda jalan karena saya tinggal di Cilangkap, dia tinggal di Cilangkap. kan deketan. Jauh lah. Nggak mau ngalah. Nggak ada, bukan karena friksi atau apa, tapi karena ini panggilan publik, sama seperti beliau katakan berulang-ulang, kita penuhi panggilan publik itu, ada ikhtiar yang harus tempuh kita lakukan. Harus saya katakan belum tentu nyampe, baik nyampe pencalonan maupun sampai pada kemenangan, tapi bagi saya proses politik adalah proses publik, bukan proses pribadi. Jadi semua yang dikerjakan karena panggilan publik itu, dan kalau publik tidak menghendaki ya selesai. Tapi kan Pak Dirman bagaimanapun meskipun ya kehendak publik itu, tapi kan kembali juga kepada sosoknya. Maksudnya ada kemauan atau enggak sih sebenarnya kalau Pak Dirman sendiri? Saya berkali-kali bicara bahwa ketika sampai pada peran-peran publik, setiap warga negara harus siap atau boleh bersiap kalau memang dia punya minat. Tapi jangan sampai diwarnai oleh rasa ingin. Saya dalam posisi bila diminta saya bersiap. Karena ingin sama siap itu beda kan. Kalau ingin itu kan ngejar dengan segala macam cara gitu. Karena dirinya punya minat untuk pribadi. Kalau saya, partai silakan memutuskan, saya menyediakan diri. Kalau ditanya apakah berminat, ya tentu saja, karena saya ingin membantu warga berbenah, ingin ngurus 40% warga paling bawah, ingin ikut menata kampung. Jadi lebih pada dorongan untuk berkontribusi. Tapi kalau dari Pak Dirman sendiri lebih condongnya cagup atau cawagup, Pak? Saya nggak tahu, terserah partai politik ya nanti ya. Pak, tidak jadi apa-apa juga nggak apa-apa. Jadi kalau partai memutuskan kamu lebih cocok di cagup, ya kita kerjakan. Kamu jadi cawagup, saya lihat waktu gubernurnya siapa. Gubernurnya bisa punya preferensi harus bagaimana. Tapi yang jadi pemikiran adalah kita bisa berkontribusi maksimal. Pasangan duetnya Pak yang menurut Bapak akan cocok gitu dengan Itu akan ditentukan oleh partai, jadi nggak boleh. Satu ketika kalau memang partai akan jalan, pasti akan duduk dan kemudian nanti diskusi lah kira-kira pasnya berpasangan sama siapa. Masih akan ada proses berikutnya. Kalau seandainya nanti yang mendapatkan tiket adalah Mas Anies dan bukan Pak Dirman, apakah Pak Dirman juga akan mendukung pilkada di 2024 untuk bekerja dengan Mas Anies dan Pak Dirman? Semua orang baik kita dukung ya. Semua niat baik untuk menata Jakarta kita dukung. Dan caranya banyak. Apakah saya akan menjadi tim sukses seperti kemarin?
tergantung situasi. Kan sekarang saya udah mulai kembali aktif ke urusan kemanusiaan segala macam. Jadi kita buka semua kemungkinan yang tidak berubah dalam niat untuk menyumbangkan pikiran tenaga keluarga Jakarta. Setelah Ibu Dirman kan PKS waktu itu Bang Mardhani Alisera mengatakan baiknya Pak Dirman dan Mas Anies duduk bareng nih. Jadi supaya kesan yang kami tangkap adalah supaya PKS bisa memilih salah satu gitu, nggak keduanya yang maju gitu. Memang ada juga kesan bahwa sebaiknya Mas Anies yang mengalah untuk bisa mendukung Pak Dirman kali ini. Saya nggak bisa komentar pandangan Pak Mardhani. Itu kan pandangan dari pihak yang memiliki otoritas untuk memilih. Kalau duduk bareng ya gampang-gampang aja. Malam ini saya ketok pintunya. Duduk aja ya. Udah. Dirman terakhir barangkali terakhir. Sweet. Udah malam kita harus pulang. Terakhir, ini kan terbaru Demokrat juga buka pintu begitu untuk Pak Dirman, salah satu nama yang mereka pertimbangkan. Nah, gitu. Berarti Pak Dirman juga siap ya kalau misalkan Demokrat mengajak gitu untuk Pak Dirman bisa nih maju. Satu, saya alhamdulillah terima kasih kepada Demokrat. Yang kedua nanti kan tergantung apakah antara, kan banyak yang sudah nyebut nih, sudah boleh masuk itu. Kalau di antara yang nyebut-nyebut dan saya diberi kesempatan masuk, mereka bersatu, ya artinya itu kan dukungan makin kuat. Tapi itu kan sesuatu yang di luar kontrol saya. Jadi, ya mungkin yang harus disyukuri pada saat ini adalah ternyata pertemanan lama, pergaulan lama itu membuahkan kepercayaan. Apakah itu nanti jadi menjadi satu dukungan formal, jalannya masih panjang. Cukup? Boleh? Belum kan sudah mau pulang? Terakhir. Pembahasan soal aku tadi lagi kan Pak Dirman dan Pak Anies juga bukan orang partai gitu. Nah kalau menurut analisis Pak Dirman, kalau saya lihat sih memang beberapa partai kan yang meminang Pak Anies ketika pilpres. Tapi kalau kita lihat yang berkomunikasi dengan parpol juga dijembatani oleh Pak SS, Pak Dirman gitu. Kalau Pak Dirman enggak, kalau analisis Pak Dirman sendiri sebenarnya lebih cenderung percaya diri bahwa Pak Dirman yang lebih bisa mendekat kepada parpol atau Anies. Saya nggak bisa membaca dalam pikiran para pemimpin. Yang bisa saya lakukan adalah tetap menjaga komunikasi dengan beliau-beliau. Bila ditanya hal-hal mengenai bagaimana Jakarta mau dibangun, saya jawab. Dan selebihnya terserah beliau-beliau. Karena kan menurut saya pasti mereka berkomunikasi dengan lebih dari 2, 3, 4. Jadi saya nggak bisa menebak-nebak apa yang dalam pikiran. Kita serahkan pada wisdom, pada kebijakan dari mereka. Ya, bila waktunya tiba akhirnya memang saya diberi amanah ya kita. Gitu. Cukup ya. Terima kasih Pak Dirman. Kamu mau bilang kan itu